Implikasinya pada APBN ke depan akan habis untuk membayar utang. Waduh, ngeri banget ya. Berhutang untuk bayar bunga hutang seperti kata Bung Udin tadi ya. Itu ampun-ampunan itu. Nah, ini Bung Udin, eh, tenggat waktu sampai sampai pembayaran itu kan mau pakai APBN tuh kira-kira. Nah, itu dampaknya ini luar biasa nggak ke masyarakat kira-kira? Aduh, banyak gangguan ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya, orang lembur dari negeri antah berantah ya. Kali ini kita juga ngobrol juga ya, lanjut lagi ngobrol berdua dengan Bung Udin ya. Bung Udin dari negeri antah berantah ya. Dari negeri antah berantah yang eh, posisinya lagi di atas gunung. Kalau saya di pinggir laut, dia di atas gunung. Memang bedanya jauh banget ya. Gunung sama laut ya, jaraknya juga jauh ya. Wah, berapa kilometer ya. Kalau ditempuh pakai sepeda itu bisa 1 hari 2 hari ya. Pakai motor bisa ya bisa lah 6 jam gitu ya. Apalagi kalau pakai mobil ya mungkin bisa lah ya 3 jam 4 jam ya. Ya, tapi kalau pakai pesawat mungkin 5 menit doang nyampe kali ya. Nggak termasuk landing sama ini apa sama take off ya. Nah, baik guys, ini kan kita kan kalau bahas-bahas begini ya, bahas begini kalau di konten saya itu ya kita santai-santai aja ya, nggak terlalu serius ya. Namanya juga pemerintahan juga kayak gini-gini aja. Sistemnya juga sama-sama juga ya, kalau mau serius-serius ya nanti aja gitu di MK apa di DPR gitu ya. Jadi bukan di konten, ini kan kita bahas-bahas aja, cuma ngajak orang bermikir gitu. Baik, di studio udah ada Bung Udin ya yang agak klimis-klimis, tapi gambarnya agak gelap ya karena dia mahasiswa yang luar biasa ya, tapi nggak lulus mungkin butuh 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 asupan dana ya. Tapi ingat ya, bukan yang ilegal, cara-cara kayak kemarin saksi gitu, aduh pusing ya mahasiswa. Baik, Bung Udin, ini ada kita juga bahas ya, ini ada berita dari keuangannews.id ya. Ini kalau berita-berita yang saya ambil ini berita-berita yang memang fenomenal ya, ya bikin nyeletuk para netizen, bikin jadi mikir 100 kali lipat ya. Masih mau nggak pakai sistem beginian gitu. Nih dia nih, utang era pemerintahan Jokowi melonjak hampir 200% sejak 2014 ya. Ini melonjak, kalau kita ngutang 100.000 200.000 ke tetangga juga udah ribut ya, mungkin bisa sampai musuhan ya kali ya. Ya apalagi sama saudara ya, uang 100.000 juga mungkin dari tagih ya. Ini hutang pemerintahan buset triliunan 200% gitu. Oke, kita lanjut. Posisi utang pemerintah selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo melonjak hampir 200%. Posisi utang pemerintah terus mengalami kenaikan sejak 2014. Ekonom senior Institute for Development for Economic Finance Didik Jerhabini ya mengingatkan, ini Didik Jerhabini ini kalau nggak salah sering nulis di Republika dulu ya waktu saya kecil. Kalau sekarang kan udah jadi politikus ya. Mengingatkan terkait kenaikan utang pemerintah yang sangat signifikan termasuk saat pandemi COVID ya. Nah, menurutnya posisi dan rasio utang pemerintah saat ini mengkhawatirkan. Pada November 2022, Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah mencapai 7.500, aduh mata gue udah susah nih ya, 7.554,2 triliun ya. Maklum ya udah berumur. Kalau kita pakai kacamata beneran ntar disangka ini ya. Baik, Bung Udin, ini udah angkanya udah fantastis ya, 7.554,3 triliun ya. Nah, itu kalau kalau kira-kira ya, kalau bangun apa gitu mungkin
bangun sebuah negara mungkin bisa kali ya, atau sebuah lingkungan hidup ya, ekosistem gitu ya, atau mungkin bangun ekonomi masyarakat ya, mungkin bisa. Ini menurut Udin, Bung Udin, gimana perspektifnya tentang utang pemerintah nih yang makin gila-gilaan, super luar biasa. Aduh, berisik lagi ya. Oke, gimana Bung Udin? Iya, kalau kata Sri Mulyani, utang itu baik ya. Kalau kata Luhut sama Sri Mulyani, berarti kalau negara kita masih dipercaya sebagai penghutang, artinya debitor ya, itu masih percaya sama kita. Nah, katanya seperti itu, masih percaya sama kita. Jadi nggak usah panik gitu, nggak usah panik gitu. Utang kita masih sekian persen dari apa namanya, PDB ya, masih nggak nyampe, masih dalam batas undang-undang katanya. Ya, jadi memang ya sejak tahun 2014 ini kan Presiden Jokowi ini sejak terpilih ya di 2014 itu kemudian mencanangkan berbagai proyek infrastruktur ya, di mana proyek infrastruktur itu kebanyakan memang dibiayai dari utang ya, atau investasi asing yang memang ya jelas investasi itu ya dalam bentuk utang ya, walaupun sebagian ada juga investasi itu ada yang hibah atau memang apa namanya, kerjasama yang saling menguntungkan, tapi kebanyakan hutang. Dan memang dari sejak pemerintahan Jokowi lebih banyak berhutangnya memang ke Cina ya. Jadi tadinya itu Cina itu di posisi ke-7 atau ke-8 ya. Jadi negara penghutang ya. Jadi Indonesia itu berhutang ke Cina itu posisinya di nomor 7 atau 8, tapi di masa pemerintahan Presiden Jokowi posisi eh, utang Indonesia ke Cina itu meningkat ya, sampai kemudian menempatkan Cina menjadi negara keempat kalau nggak salah ya, keempat setelah Singapura, Jepang, kemudian Taiwan dan Amerika, kelima atau keempat gitu ya. Jadi posisinya memang melejit ya, utang Indonesia ke Cina ini. Dan memang berbicara masalah utang ya, memang kan dari undang-undangnya juga memang memperbolehkan ya, di mana utang itu tidak boleh lebih dari 3% dari anggaran belanja negara ya, APBN. Tidak boleh melebihi 3%. Ya makanya di tahun 2023 ini pemerintah sudah mau menarik utang sebanyak 969 triliun kalau nggak salah ya. Kita cek aja beritanya ada. Mau menarik utang 969 triliun ya, karena APBN ya yang dicanangkan di 2023 ya, ini sekitar lebih lah ya, lebih dari berapa 2000-an lebih ya, 2000 lebih triliun ya anggaran pendapatannya. Dan memang kalau kita lihat porsi APBN ya, selalu memang ya selalu ada utangan ya. Jadi antara pendapatannya itu mesti ditutup, APBN itu pendapatan harus ditutup dengan utang, dan itu memang sudah terjadi sejak lama ya, bahkan sejak akhir pemerintahan SBY itu sudah mulai ya, dimana utang itu terus melonjak, tidak APBN itu tidak menutup, ya harus kemudian mengambil hutang itu. Jadi ya apakah kemudian utang ini masih bahaya atau tidak, ya jelas berbahaya, karena ya jelas yang namanya utang negara itu yang nanggung kan rakyat Indonesia dari pajaknya, kemudian dari utang ini juga terus akan diwariskan ke anak cucu dan ke pemerintahan yang selanjutnya ya. Dan utang ini jangan kemudian dianggap utang biasa. Utang ini utang berbunga ya, dimana Indonesia ya dikatakan Sri Mulyani itu berhutang untuk membayar bunga hutang ya. Dan perlu diketahui ya, hutang kita ini berbentuk dolar Amerika Serikat ya kursnya. Artinya setiap kurs rupiah mengalami pelemahan, utang itu juga ikut naik ya. Misalkan kan ini 7.500 sekian triliun itu kan berdasarkan kurs hari ini ya, kurs 15.600 sekian. Ya kalau kemudian nanti rupiah melemah sampai 17.000 katakanlah, atau 16.000 ya, itu ya utangnya juga ikut naik. Seperti itu. Ya karena kan kita ketika mau bayar utang harus pakai dolar, ya kita harus memberi dolar. Kalau kurs rupiahnya rendah, ya kita harus mengeluarkan uang banyak lagi. Ya, jadi utangnya naik. Makanya kan setiap pelemahan rupiah $100 aja itu ada, kalau nggak salah itu utang kita naik sampai 10 triliun gitu. Ya karena tadi utang kita berdasarkan kurs dolar ya, begitu. Jadi tadi kata Sri Mulyani sama Luhut sih ya ini masih baik ya, kalau misalkan kita masih dipercaya hutang berarti negara lain masih percaya kepada kita, katanya seperti itu ya, katanya seperti itu. Jadi nggak usah takut itu Iya. katanya. Jadi
Jadi kata kata Bu Sri Mulyani dan Luhut masih baik ya. Tapi itu berikutnya ada linknya ya, kalimat itu ya. Link beritanya ada ya. Ada. Oh ada ya. Jangan nanti disangka hoax ya. Bahaya sama RKUHP. Panjang 999 urusan. triliun kalau nggak salah. 600 atau 696 kalau nggak salah. 696 696 triliun ya. 696 triliun itu mau diambil utangnya tahun 2023 ini ya. Iya. Iya, memang mengerikan ya kalau soal utang ini. Berhutang untuk bayar bunga utang. Kapan lunas kan? Ada hitung-hitungannya nggak kira-kira, Din? Bisa nggak ngitungnya itu kapan lunas itu? Coba berpikir gimana? Tapi ya kalau 7.500 triliun, kalau ada yang 11.000 triliun di kantong itu beneran ada, ya lunas lah, masih sisa malah ya. Oh beneran ada, jangan bilang Iya. hoax, bahaya, itu beneran ada, nggak boleh kita bilang, kan langsung keluar dari mulutnya ya itulah kan, udah keluar ya. Mau gimana lagi, masa kita nggak percaya, ya harus percaya dong ya. Jadi mau ngutang-ngutang terus ya silahkan aja, kan ada 11.000 di kantong. Nih kita lanjutkan baca ya. Jika dibandingkan dengan posisi utang pada 2014 ya, masuknya era SBY mungkin, yang sebesar 2.608,78 triliun, maka posisi utang pada November 2022 mengalami kenaikan 189,57% ya. Nah, itu. Nah, ini lanjut aja ya, implikasinya pada APBN ke depan akan habis untuk membayar utang. Waduh, ngeri banget ya. Berhutang untuk bayar bunga utang seperti kata Bung Udin tadi ya. Itu ampun-ampunan itu. Nah, ini Bung Udin, tenggat waktu sampai pembayaran itu kan mau pakai APBN tuh kira-kira. Nah, itu dampaknya ini luar biasa nggak ke masyarakat kira-kira, Bung Udin? Oh. Nah, perspektifnya gimana? Ya jelas lah, kalau kemudian utangnya utangnya semakin banyak ya, dan kemudian ya tunggu utang yang dampaknya, implikasinya apa? dampak implikasinya jelas ke ya, penganggur, dampaknya ke masyarakat dampak ada jelas nih ya. Jadi ketika utang itu semakin tinggi ya, kemudian misalkan di tahun 2023 itu ada beberapa utang yang jatuh tempo, misalkan sampai 400 sampai 500 triliun katakanlah ya. Bahkan di tahun 2022 tuh utang jatuh tempo sampai hampir 400 triliun lebih ya, 400 triliun lebih kalau nggak salah ya. Itu dampaknya apa? Ya akhirnya mengurangi subsidi-subsidi atau anggaran-anggaran yang tadinya untuk masyarakat dialihkan untuk membayar utang ya. Ya makanya wajar jika kemudian BBM ya yang katanya disubsidi, yang itu nggak tahu juga ya disubsidinya angkanya berapa, karena tidak kejelasan antara data dari Pertamina dan juga pemerintah, buka-bukaan yang jelas ya. Bahkan para ahli ekonom pun masih mengkalkulasi ya harga yang seharusnya berapa karena tidak kejujuran ya antara Pertamina dan juga pemerintah. Kemudian ya tadi, jadi dana yang harusnya ke masyarakat akhirnya dipotong ya, yang harusnya buat subsidi dihilangkan, dialihkan ke apa, ke utang ya. Jadi masalahnya bukan apa, nanti ya tadi, makanya kan nanti ada wacana juga kereta KRL ya, itu ada 2 tiket nantinya ya untuk gerbong yang kaya dan miskin itu uji coba nanti ya di 2023 ini ya. Jadi itu salah satunya ya, karena apa, dengan adanya misalkan utang yang satu temponya ya yang harus dibayar itu menumpuk besar ya, otomatis anggaran-anggaran yang tadinya harus untuk rakyat akhirnya terpotong ya. Jelas dampaknya jelas apa, nanti BBM naik atau harga-harga naik ya, semua pajak dinaikkan, misalkan PPN ya. PPN kan nanti di akhir sekarang kan udah 11% ya, ntar di tahun 2025 kalau nggak salah 12% kan. Jadi, itu kan dampak implikasinya ke masyarakat ya. Tapi lebih parah lagi mungkin ke pengangguran kayak kita ya, dampaknya mungkin ya, mana gaji nggak punya gitu ya, cari kerja, cari rezeki ya udah morat-marit begini kan. Itu gimana Bung Udin ya, karena kan
Nah, ya kita ketahui ya, hidup di gunung ya mungkin murah ya, hidup di pantai juga murah juga gitu, ikan tinggal ambil gitu kan. Kalau di gunung kan cabai tinggal metik gitu kan. Tapi kalau saling tukeran ya jauh karena kan beda jarak gitu. Nah, ini dampak implikasinya terhadap orang ya, orang miskin atau apa. Apa nanti mungkin ada status baru mungkin ya, kayak KRL tadi kan ada tiket miskin, ada tiket kaya gitu kan. Itu juga bingung ngebedainnya gimana. Nah, ini kan ke masyarakat ya, pengangguran kayak kita nih, orang susah kayak kita kan, sama orang yang kaya gitu gimana ya hidupnya ya? Apa nanti ada bansos khusus orang pengangguran kali ya? Gimana Bung Udin? Iya itu ya, kalau ya pengangguran kan juga masalah bagaimana ekonomi berjalan atau tidak ya. Ya intinya pokoknya masalah utang luar negeri itu ada dampaknya. Yang jelas di APBN itu ya dampak yang langsung nanti dirasakan oleh masyarakat ya tadi, subsidi-subsidi yang tadinya harus bisa diberikan ke rakyat miskin ya terutama, itu nanti dicabut atau dialihkan tadi untuk membayar utang ya. Jadi kayak tahun kemarin kan salah satu ya dicabutnya subsidi Pertalite itu ya, yang kemudian dinaikkan harganya kan karena sebenarnya bukan karena konsumsinya yang berlebihan atau apa, tapi memang sebenarnya dialihkan ke pembayaran utang sebenarnya. Jadi untuk pembayaran utang ya. Iya, karena memang Jadi utangnya sudah jatuh tempo. Kan kalau jatuh tempo harus dibayar kan. Utang itu kan ada yang utang jangka pendek, kemudian jangka menengah, ada jangka panjang gitu. Jadi kan ada juga yang sudah tahun-tahun dulu, kemudian jatuh tempo kan harus dibayar utang itu. Walaupun kadang juga bisa direnegosiasi, kemudian memperpanjang masa jatuh temponya juga bisa itu. Tapi kadang biasanya ada konsekuensinya, bunganya nambah gitu. Ya namanya juga utang riba. Ya seperti itulah ya. Oh Jadi iya, utang utang riba 7.000 ya. itu kan itu apakah masih termasuk bunganya itu kita juga nggak tahu gitu ngitungnya ya, orang Sri Mulyani sudah bingung ya, kita kadang berhutang untuk membayar bunga hutang itu artinya apa ya, udah sangat parah berarti. Ya, sekelas orang kecil aja untuk bayar apa, untuk bisa ngutang terus bayar utang, gali lubang tutup lubang itu pusing juga ya. Sekelas kecil ya, mungkin skalanya utangannya 1 juta 2 juta gitu ya. Ini triliunan, gimana ceritanya gitu kan ya. Baik, sekian itu dari kita berdua ya, dari ujung negeri antah berantah. Ya kadang-kadang kita juga ngarepin juga sih donasi-donasi apa gitu, tapi nggak pernah ada ya. Karena kita juga nggak gampang disuap. Baik baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.